Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri yang masih membahas seputaran dengan salah satu program pemerintah yaitu Gema Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Tadi kami juga sudah berbincang bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di sini ya. Tadi kami juga sudah mengetahui sebenarnya apa saja peranan, kemudian lagi tujuan dengan adanya gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ini tentunya saat ini juga masih digencarkan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan. Baik, ini kami juga akan beralih terlebih dahulu kepada narasumber, ada Mbak Hani dan juga Mbak Hani gitu ya, beda sedikit. Oke, ini beliau dua-duanya ini merupakan apoteker master AOC Gema Cermat tingkat nasional. Nah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu, kan tadi sama begitu ya terkait dengan apoteker AOC, tapi kalau yang dua narasumber dua ini sudah memasuki master yang tingkat nasional begitu. Ini sebenarnya apa sih perbedaannya gitu? Oke. Sebenarnya kita sama apoteker AOC, tetapi yang membedakan adalah kemarin ada seleksi tingkat nasional untuk AOC, apoteker AOC yang memiliki kegiatan dan inovasi terkait Gema Cermat ini. Kita memiliki kegiatan mata cermat, rumah tangga cerdas menggunakan obat dan obat tradisional. Kebetulan saya sehari-hari di Puskesmas Kota Utara. Kita ada di 8 kelurahan dari tahun 18 bulan Oktober kita sudah mulai running sampai dengan hari ini. Besok Sabtu kita evaluasi yang kedua sudah untuk 2 tahun ini. Kemudian dari seleksi-seleksi itu dipilih ke provinsi. Kebetulan dari Kota Kediri ada 2, saya dan Mbak Hani, dua-duanya kepilih tingkat nasional. Kita diseleksi dari 5.000 sekian apoteker seluruh Indonesia. Master AOC yang tahun 19 ini adalah batch kedua. Batch pertamanya tahun 2018 Kota Kediri tidak ada. Kemudian tahun 2019 ini kita 2 orang dari Kota Kediri. Kalau dari Jawa Timur kita ada 7 orang. Oke, baik. Jadi terkait dengan perannya sendiri juga sama ya, masih memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat begitu ya. Oke, baik. Ini kalau terkait dengan penggunaan obat atau cara penggunaan obat sendiri ini seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih seperti yang diberikan. Jadi terkait dengan pertanyaan yang tentang master AOC tadi, di wilayah saya kita menggunakan inovasinya garda selamat. Jadi garda selamat itu adalah keluarga cerdas bersuah meditasi secara lebih aman dan tepat. Nah ini kita karena suah meditasi ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita tanpa ada pembinaan ataupun edukasi dari apoteker tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar, itu nanti akan yang kita inginnya jadi sehat karena terjadi kesalahan obat bisa menimbulkan masalah yang lainnya. Nah, untuk itu kita melakukan edukasi dengan penggunaan obat itu dengan cara materi-materi yang diberikan, diantaranya adalah 5O. Jadi 5O itu adalah yang pertama adalah kita mengajarkan tentang kita memberi obat masyarakat itu harus tahu atau mengenali nama dan kandungannya. Nama dan kandungannya harus dikenali melalui brosur yang tertera pada obat tersebut. Nah, dari nama dan kandungan kita akan tahu khasiatnya dan kita akan mengajari masyarakat mengenai dosis pemberiannya dan cara penggunaannya. Nah, untuk melihat keberhasilan dari masyarakat itu dalam memahami tentang pemilihan obat, terutama untuk obat-obat dan suah meditasi, inovasi garda selamat ini jalan dengan cara memberikan atau membekali masyarakat dengan kotak obat keluarga. Jadi di kotak obat keluarga itu kita memberikan pelatihan cara menyimpan obat sesuai dengan indikasinya. Jadi selama ini kan kalau kita di masyarakat, bukannya masyarakat yang menyimpan obat itu dalam satu toples, digabung jadi satu. Nah itu kesalahan untuk mengambil obat itu lebih besar. Tapi kalau kita membekali dengan kotak obat dan di kotak obat itu sudah kita pilah-pilah indikasinya apa, kemungkinan untuk mengambil salah itu lebih kecil. Dan juga nanti obat itu kan berbeda nama dagang, nanti kandungannya sama itu kan banyak. Itu nanti kalau sudah dipilah-pilah bisa menghindari masyarakat mengonsumsi obat yang namanya berbeda tapi ternyata kandungannya sama. Jadi nanti
Oke, baik. Ini terkait dengan cara pengkonsumsian sendiri. Ini kan ada nih beberapa orang itu yang bisa mengkonsumsi dengan air putih, kemudian lagi dengan makanan, pisang, buah-buahan atau dengan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang baik itu seperti apa sih? Atau mungkin ada juga istilah yang minum obat tidak boleh dengan teh atau seperti apa gitu ya. Sebenarnya yang baik mengkonsumsi obat itu seperti apa? Kalau untuk mengkonsumsi obat itu kan suatu bahan kimia ya, jadi kemungkinan terjadi interaksi dengan bahan-bahan yang lain itu besar, walaupun tidak semua obat berinteraksi dengan makanan, tetapi untuk menjaga itu kan kita tidak tahu sifat obat itu berinteraksi dengan apa itu kan perlu belajar yang lebih dalam lagi. Nah, untuk menghindari adanya interaksi obat, lebih baik kalau kita mengkonsumsi obat itu dengan air putih, karena air putih itu kemungkinan akan terjadi interaksinya tidak ada. Jadi kan ada beberapa macam obat yang memang berinteraksi dengan buah misalnya. Nah, itu kalau kita minum obat dengan buah ternyata obat tersebut berinteraksi, itu nanti akan menyebabkan kesalahan dalam pengobatan. Jadi yang pengennya sembuh jadi ada masalah lain. Oke, baik. Ada juga hal-hal atau makanan-makanan yang harus dihindari begitu ya ketika kita setelah mengkonsumsi obat atau mungkin mau mengkonsumsi obat gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan nih kepada Mbak Hani mungkin. Oke. Begini. Untuk menggunakan obat, kita harus membaca petunjuk yang ada dalam kemasan. Obat bisa diminum sesudah makan, sebelum makan. Itu yang masyarakat awam tahu ya. Iya. Tapi sebenarnya esensi dari makan, sebelum makan, sesudah makan ini perlu dijelaskan lagi. Kalau makan, kemudian piringnya ditaruh, minum obat, sama minum obat kemudian makan, sebenarnya kan sama aja itu. Dia obat itu sifatnya dia dipengaruhi makanan atau tidak. Jadi kalau memang tidak dipengaruhi oleh makanan, boleh dengan makanan. Tapi ketika dia berinteraksi, maka harus diberi jarak. Contoh antasida itu dipengaruhi makanan, makanya harus diminum perut kosong. Perut kosong itu artinya 1 jam sebelum makan. Ketika lupa 1 jam setelah makan. Tidak boleh kadang-kadang makan ya, setelah makan ini yang rancu. Kita harus menjelaskan di sini. Oke, baik. Terus kalau ini sendiri juga masih pro kontra begitu ya kepada masyarakat begitu. Setelah minum obat itu sebenarnya itu jarak berapa jam sih itu harus bisa mengkonsumsi makanan lain begitu? Ya, tergantung obatnya itu. Tergantung obatnya ya. Bahkan dia memang ada obat yang memang harus bersama makan. Contoh akarbosa itu untuk diabetes. Dia bersama makan. Biasanya apoteker selalu menyarankan ibu nanti 2 suap kemudian minum obat ini dilanjutkan makannya. Karena dia memang harus bersama dengan makan. Oke, baik. Jadi tergantung dari obatnya masing-masing juga begitu ya. Oke, baik. Kalau selama ini kan ini banyak juga nih masyarakat yang selalu mengkonsumsi obat setiap harinya. Jadi kalau tidak mengkonsumsi obat itu dengan sugesti yang beraneka macam begitu ya. Nah, ini bagaimana menanggapi hal tersebut? Mungkin Bu Lidi bisa menjawab. Jadi begini, sebelumnya kita jelaskan dulu obat itu digunakan untuk apa dulu. Jadi masyarakat kok mengkonsumsi obat setiap hari itu kegunaannya untuk apa dulu? Itu kita yang perlu ditekankan ke masyarakat. Karena ingat obat itu sebetulnya adalah zat kimia tadi sudah dijelaskan. Dan kalau di kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat, obat adalah racun. Jadi obat itu sebetulnya adalah racun, bukan racun untuk tubuh, tapi racun untuk sakit, untuk penyakit yang ada di tubuh kita ini. Makanya tadi kalau dikonsumsi setiap hari itu tergantung sakitnya apa dulu, kemudian apakah perlu mengkonsumsi obat setiap hari kecuali vitamin, ya. Tapi vitaminnya juga macam-macam, vitamin yang bagaimana dulu. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih jelasnya, saran kami, jadi kalau misalnya membeli obat di apotek, ditanyakan aja, tanya aja dengan jelas obat itu digunakan untuk apa. Oke, baik. Ya. Terus ini kalau juga menanggapi terkait dengan banyaknya orang yang membeli obat di peredaran bebas gitu ya, Ya. mungkin di toko atau mungkin sekarang kan sudah banyak begitu ya obat dengan aneka macam
apa namanya kandungan dan lain Iya. sebagainya dengan khasiatnya langsung sembuh atau apa gitu. Iya. Nah ini seperti apa itu? Yes, Sebenarnya. jadi saya ya. Iya, Jadi Pak. Bu, baik untuk edukasi atau pengetahuan ke masyarakat itu tadi yang perlu diutamakan itu adalah mau digunakan untuk apa dulu obatnya. Jadi apakah ya tadi sudah dijelaskan Bu Mbak Febrina harus tepat dulu, tepat indikasi, jadi kegunaannya untuk apa, kemudian nanti tepat dosis, tepat cara penggunaan, tepat aturan pakai, itu yang utama, dan waspada efek samping. Nah, yang itu utama. ya yang Iya, pasti ya. iya. Oke, baik, tentunya juga banyak sekali efek samping ya kalau misalkan kita tidak cocok atau tidak tepat dengan khasiatnya seperti Iya. itu. Mungkin terakhir ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya Gema Cermat ini merupakan salah satu program pemerintah seperti apa? Bu Dwi mungkin bisa disampaikan. Nggih, dari semua perbincangan tadi kita tahu semua bahwa pemerintah sudah mencanangkan adanya program Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Dari sini kita tahu semua bahwa masyarakat mulai hari ini yang mendengar acara ini mohon mulai memperhatikan bagaimana menggunakan obat. Tidak asal menggunakan obat, tapi selalu memperhatikan seperti yang disampaikan Ausi tadi, harus tepat ya penggunaan obatnya, khasiatnya apa, indikasinya apa, dan yang penting juga memperhatikan efek sampingnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik tentunya perbincangan kita hari ini ya terkait dengan program Gema Cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ini semoga sangat bermanfaat untuk semua pemirsa yang ada di rumah begitu ya. Oke, ini tadi juga akan memberikan pesan ya kepada masyarakat terkait dengan apa tadi pemilihan obat begitu ya atau Ya, penggunaan obat. penggunaan obat yang benar. Oke, sesaat lagi ya tentunya akan diberikan edukasi juga kepada masyarakat. Dan itulah perbincangan kami pemirsa terkait dengan materi atau tema hari ini, Gema Cermat Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Saya Devi Ade pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Ini namanya ibu jari, ini namanya ibu jari. Apa artinya ibu jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa artinya jari telunjuk? Sayang minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa artinya jari tengah? Sayang minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa artinya jari manis? Sayang minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa artinya jari kelingking? Sayang minum obat, waspada efek samping. Terima kasih.